Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saintis, apa kabar? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Bagaimana? Harus tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi. Mari kita ikuti video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saintis, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi, materi, dan perubahannya. Mari kita ikuti video berikut ini untuk mempelajari tentang klasifikasi, materi, dan perubahannya. Kompetensi yang akan dicapai atau yang harus kalian capai yaitu kalian harus memahami konsep materi dan juga perubahannya. Subbab kita kali ini yaitu mengklasifikasikan materi, mengelompokkan perubahan materi, kemudian pengenalan akan unsur, senyawa, dan juga campuran. Apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi berupa struktur, susunan, sifat, kemudian perubahan materi, dan juga energi yang menyebabkan terjadinya perubahan materi tersebut. Apa itu materi, Bu? Jadi, materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Para ilmuwan mengklasifikasikan materi agar lebih mudah dipelajari dan disusun secara sistematis. Materi adalah suatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan juga gas. Suatu zat tersusun oleh partikel. Setiap materi memiliki karakteristik yang dapat digunakan dalam mendeskripsikan materi tersebut. Karakteristik ini lebih kita kenal dengan sifat materi. Mengelompokkan sifat materi dibagi menjadi 3, yaitu padat, di mana sifatnya yaitu bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Yang kedua adalah cair, di mana bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Volume zat cair adalah tetap. Yang ketiga adalah gas, di mana baik bentuk dan volumenya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah tabel sifat-sifat zat. Yang pertama adalah zat padat. Sifatnya adalah mempunyai bentuk dan volume tertentu. Kemudian jarak antar partikel zat padat itu sangat rapat. Kemudian partikel zat padat tidak dapat bergerak dengan bebas. Sedangkan zat cair mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Kemudian, partikel-partikel zat cair juga dapat bergerak bebas. Sedangkan sifat gas, yaitu tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu, jarak antar partikel zat gas sangat renggang, dan partikel-partikel zat gas dapat bergerak sangat bebas. Alam semesta terdiri dari planet-planet, contohnya adalah bumi. Di bumi terdapat gunung, udara, laut, dan begitu banyak hal lain. Segala sesuatu yang berada di bumi tersusun atas materi yang terdiri atas unsur seperti air, udara, tanah, dan api. Itulah gambaran keragaman materi. Baik, coba kalian lakukan. Yang pertama,
Buatlah daftar benda yang sering digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Kelompokkan setiap benda berdasarkan persamaan sifatnya. Klasifikasi benda-benda tersebut berdasarkan bahan penyusunnya. Contohnya yaitu plastik, logam, keramik, serat atau kain, dan juga gelas atau kaca. Buatlah tabel untuk mengklasifikasikan benda-benda tersebut berdasarkan bahan penyusunnya. Kemudian, bandingkan hasil pengamatanmu dengan hasil pengamatan temanmu. Catat persamaan dan perbedaannya. Jika hasil pengamatan dikomunikasikan kepada orang lain, apakah orang tersebut memperoleh pemahaman yang sama? Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, apa hal penting yang harus dirumuskan bersama? Boleh kalian diskusikan kepada orang tuamu atau juga kepada temanmu melalui daring. Mengelompokkan perubahan materi. Yang pertama adalah perubahan fisika. Contohnya adalah dari batu es, kemudian dia mencair menjadi air, kemudian dia akan menjadi uap air, atau lilin yang meleleh, atau pelarutan pada garam. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujud materi. Sedangkan perubahan kimia, contohnya adalah kayu atau kertas yang dibakar berubah menjadi abu, besi berkarat, ataupun nasi yang menjadi basi. Perubahan kimia atau reaksi kimia yaitu perubahan yang menghasilkan materi yang baru. Baik saintis, perhatikan semua benda yang ada di sekitarmu. Ada pensil, buku, meja, kursi, pintu, jendela, pakaian, dan sebagainya. Tersusun dari apakah benda-benda tersebut? Semua benda yang ada di bumi kita tersusun dari materi. Ilmuwan menggolongkan materi berdasarkan komposisi dan juga sifatnya. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Perhatikan bagian klasifikasi materi berikut. Dari gambar bagian klasifikasi materi berikut, materi di alam dapat dibagi menjadi zat murni dan campuran. Bila kita kaji lebih mendalam lagi, zat tunggal atau murni yang ada di alam dapat dibagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Contohnya, sebongkah emas apabila dibagi terus sampai bagian yang terkecil akan menjadi atom emas. Banyak sekali unsur yang ada di alam yang dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah besi, timah, seng, tembaga, dan juga nikel. Sama dengan contoh emas di atas, coba kamu perhatikan potongan besi bila dibagi lagi menjadi bagian yang terkecil, maka akan diperoleh atom besi. Dari penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Para ahli kimia juga menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan yang lainnya. Ahli kimia sudah menemukan unsur sejak abad ke-9 dan unsur secara bertahap terus berkembang sampai abad ke-20. Unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah besi, emas, dan seng. Sedangkan contoh unsur non-logam adalah karbon, nitrogen, dan juga oksigen. Selain itu, masih ada juga unsur yang bersifat semi logam.
Berikut ini disajikan beberapa contoh unsur yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari beserta lambangnya. Unsur diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukannya unsur tersebut. Ahli-ahli kimia tidak membedakan penamaan unsur alamiah yang terdapat di alam ataupun unsur buatan. Beberapa unsur menggunakan nama untuk menghormati identitas penemunya ataupun tempat penemuannya. Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh John Jacob Berzelius. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya yaitu karbon, nama latinnya adalah karbon, dilambangkan dengan C besar. Sedangkan kalsium, sama-sama K ya, nama lainnya adalah calcium, dilambangkan dengan Ca. Jadi kalian jangan terbalik ya. Oke, unsur tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk sistem periodik unsur. Seperti kalian lihat pada gambar 3.7 tentang sistem periodik unsur. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Unsur-unsur logam terletak di bagian kiri bawah atau diberi simbol warna biru. Unsur-unsur non-logam terletak di bagian kanan atas, diberi simbol warna kuning. Sedangkan unsur semi-logam diberi warna coklat di antara warna biru dan juga kuning. Sebagian dari unsur-unsur tersebut akan kalian pelajari di kelas 7 saat ini. Sedangkan beberapa unsur yang lain akan dipelajari pada tingkat berikutnya. Unsur logam dan non-logam memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia. Berikut merupakan perbedaan sifat unsur logam dan non-logam. Logam berwujud padat pada suhu kamar, kecuali air raksa. Dapat ditempa dan dapat diregangkan. Kemudian, logam merupakan konduktor listrik dan panas. Sedangkan non-logam mempunyai sifat ada yang berwujud padat, cair, dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa, kemudian non-konduktor kecuali grafit. Jika kamu perhatikan, baik unsur logam maupun non-logam memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, besi dan tembaga. Banyak digunakan untuk alat-alat perkakas, alat-alat rumah tangga, dan bahkan bahan tersebut untuk rangka kendaraan. Unsur iodium banyak digunakan sebagai antiseptik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, garam, asam, cuka, dan beberapa bahan lainnya. Bahan tersebut merupakan senyawa. Kamu telah mengetahui bahwa bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. Dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Dengan demikian, kamu dapat menjelaskan bahwasanya senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih. Suatu senyawa masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Oleh karena itu, senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Misalnya, 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen dapat bergabung membentuk molekul air atau H2O. Baik saintis, bagaimana suatu senyawa dapat terbentuk? Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya,
Sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Pada suhu kamar, air berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen keduanya berwujud gas. Air dapat digunakan untuk memadamkan api, sedangkan gas hidrogen merupakan zat yang mudah terbakar dan gas oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Saintis, perhatikan gambar berikut. Senyawa dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Perhatikan tabel di mana menunjukkan beberapa contoh senyawa dan unsur penyusunnya. Contohnya adalah senyawa air. Apa unsur penyusunnya? Unsur penyusunnya yaitu hidrogen dan oksigen. Garam dapur atau natrium klorida atau NaCl, unsur penyusunnya adalah natrium dan klorin. Gula tebu atau sukrosa, unsur penyusunnya yaitu karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah susu coklat, air sungai, tanah, udara, batuan, paduan logam, makanan, minuman, larutan gula, dan lain sebagainya. Kamu mungkin sering menggunakan berbagai jenis campuran, misalnya ketika memasak, membuat teh manis, atau kopi. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Ada perbedaan campuran dengan senyawa ya. Yang pertama, kalau campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, sedangkan senyawa melalui reaksi kimia. Pada campuran, perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap, sedangkan senyawa perbandingan massa unsurnya tetap. Pada campuran, tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa, sedangkan senyawa tersusun dari beberapa unsur saja. Pada campuran, sifat komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat masing-masing. Sedangkan pada senyawa, sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya. Pada campuran, melalui proses fisika, komponen penyusun campuran dapat dipisahkan. Sedangkan senyawa, melalui proses kimia, komponen penyusun senyawa dapat dipisahkan. Campuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk mengetahui perbedaan campuran homogen dan heterogen, yuk kita lakukan percobaan berikut ini. Masukkan 1 sendok gula ke dalam segelas air, aduk hingga merata, dan larut, beri label gelas X. Yang kedua, masukkan 1 sendok pasir ke dalam segelas air, aduk hingga optimal, kemudian beri label gelas Y. Lakukan pengamatan pada gelas X. Apakah kamu dapat membedakan air dan gula dalam larutan gula tersebut? Jelaskan hasil pengamatanmu. Amati gelas Y, apakah kamu dapat membedakan air dan pasir pada campuran air dan pasir tersebut? Jelaskan hasil pengamatanmu. Catat hasil pengamatanmu, bandingkan antara gelas X dan Y. Lakukan diskusi dengan teman-temanmu, atau bisa juga dengan orang tuamu di rumah. Buat kesimpulan dari kegiatan ini. Dari percobaan yang kalian lakukan, maka kalian akan dapati bahwa campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Baik, dari praktikummu, kalian akan tahu mana yang merupakan campuran homogen, apakah air dan pasir, atau air dan gula, dan mana yang merupakan campuran heterogen, apakah air dan pasir, apakah air dan gula. Baik, bagaimana saintis belajar kita hari ini? Ibu harap kalian mendapatkan ilmu yang lebih pada video kali ini ya.
Baik saintis, Ibu harap video kali ini banyak memberikan manfaat untuk kalian. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun kalian belajar dari rumah. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.